Alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMO dengan tema kita Islam dan Radikalisme, dan kita kembali bersama Ayanda Profesor Dr. Rodang Ahmad, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ayanda, tadi kita juga telah menyimak bersama tentunya ada pemaparan yang Ayanda sampaikan berkaitan dengan bagaimana faktor-faktor dulu juga dari Persyarikatan Muhammadiyah juga telah melakukan penelitian juga ya berkaitan dengan faktor-faktor ada radikalisme, juga berkaitan dengan persoalan ekonomi, adanya persoalan-persoalan ketidakadilan ya. Dan tentunya ini menjadi perhatian serius bagi kita organisasi kemasyarakatan, apalagi di tanah air yang terus aktif bicara dalam memberikan pencerdasan dan mencerahkan masyarakat berkaitan dengan Islam, seperti apa yang harus kita perkuat lagi. Ya, makasih Anda. Saya kira Muhammadiyah sejak awal ya kita sejak berdiri, Kiai Jamal Dahlan sudah menekankan bahwa kita adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang memang kita ingin membangun masyarakat Islam menjadi masyarakat yang maju ya. Sehingga Kiai Jamal Dahlan memperhatikan faktor pendidikan, faktor kesejahteraan ya, faktor ekonomi termasuk kesehatan. Dan ini indikator-indikator ini kan dipakai oleh indeks pembangunan manusia ya. Sekarang itu yaitu pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Sekarang ini menjadi cita-cita Muhammadiyah sampai hari ini. Kita betapa kita concern dengan persoalan-persoalan keumatan ya. Artinya bagaimana kita tidak pernah memikirkan terhadap bina daulah atau soal politik kita hampir tidak terlalu fokus ya. Yang kita fokuskan adalah bagaimana masyarakat ini beragama Islam dengan baik, dengan benar, sesuai dengan Allah dan Rasulnya, sesuai Quran dan Sunnah, dan juga mereka bisa memajukan kehidupan mereka setinggi-tingginya sehingga terjadi kesejahteraan di masyarakat. Dan kita menganut wasatiyah itu betul ya. Kita dalam ideologi Muhammadiyah itu seperti itu. Kita dalam kalau kita lihat di dalam dokumen Muktamar satu abad dulu di Yogyakarta itu rekomendasinya sangat luar biasa. Jadi Islam yang dicita-citakan oleh kita itu Islam yang berkeadilan, yang toleran, yang bisa hidup bersama dengan orang lain. Dipertegas lagi di dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dalam bab bertetangga itu sampai bisa kita saling tolong menolong, saling kunjung mengunjungi, saling memberi dengan tetangga yang berlainan agama dan lain sebagainya. Jadi di kita dihidupkan di Muhammadiyah itu merasa benar tetapi mencintai orang lain gitu. Itu yang dibentuk oleh Muhammadiyah. Silakan merasa diri paling benar ya, tetapi Anda harus mencintai orang lain sebagai rahmatan lil alamin, sebagai orang-orang yang mencintai perdamaian dan kehidupan. Sampai disebutkan dalam risalah Darul Ahdi Wasyada itu disebutkan bahwa kita Islam yang nir kekerasan ya. Nir kekerasan itu adalah tidak mengakai kekerasan. Oleh karena itu Muhammadiyah pantas diterima di seluruh pelosok Indonesia, di negara di daerah-daerah minus seperti di NTT ya, minus Muslim ya, di daerah Papua. Muhammadiyah justru disambut dengan baik. Sekolah-sekolah mereka banyak dikunjungi, banyak dijadikan tempat untuk mereka menjadi orang-orang yang pintar, orang yang hebat gitu. Saya kira itu Anda ya berkenan dengan Muhammadiyah sampai hari ini. Kita tetap berjuang dalam kemanusiaan, dalam pendidikan, dalam kesehatan ya. Zaman COVID ini pun kan kita tidak pernah tinggal diam ya. Saya kira kita seperti kemarin ada video yang mengagetkan tentang diskriminasi. Saya kira itu bukan yang menyelenggarakan kan vaksinasi itu bukan Muhammadiyah tapi BUMN. Kementerian BUMN, Muhammadiyah sebagai pasien waktu itu disertakan sebagai pasien. Itu kan dikelompokkan khusus ya. Saya itu bersama dengan agama-agama lain. Oke, yang bicara itu bukan dari Muhammadiyah. Muhammadiyah itu hanya sebagai pengikut aja yang ikut divaksin gitu, manula dan tenaga kesehatan serta guru-guru yang diproteskan waktu itu. Dan itu ya.
Baik, Indah, itu jadi poin kita pada kesempatan kali ini, dan juga bagaimana ikhtiar Muhammadiyah yang sampai saat ini terus hadir dalam rangka memberikan pencerahan untuk masyarakat, untuk umat dan bangsa tentunya, dan sebagai ikhtiar menepis hadirnya lahirnya bibit-bibit radikalisme di tanah air. Dan terakhir ini seperti biasa harapan dan himbauannya, pertama untuk pemerintah, para penegak hukum, lagi di bicara tentang kasus ini juga berkaitan dengan bagaimana peran penegak hukum, dan terlebih ini juga tanda kutip kecolongan ini. Kasus yang terakhir di Mabes Polri, justru ini juga menjadi sebuah keprihatinan. Dan harapannya buat pemerintah dan ormas-ormas Islam tentunya Ayanda berkaitan dengan isu-isu keislaman tadi, saling tuding menuding seperti apa Ayanda? Ya, saya kira pertama kita kepada pemerintah kita mengapresiasi segala gerak pemerintah dalam menanggulangi terorisme. Saya kira kita kejar terus sampai ke aktor intelektualnya seperti apa dan siapa, dari negara mana maupun apa ya, kenapa mereka bisa sampai mempengaruhi anak-anak muda yang baik menjadi radikal seperti itu, kan mungkin itu ada, saya kira pemerintah mempunyai peralatan yang canggih untuk mendeteksi dan seperti itu. Yang kedua, kepada masyarakat kita jangan ikut campur dalam arti penegakan hukum, ya. Itu bukan wewenang kita, penegakan hukum itu wewenang di aparat kepolisian, jaksaan maupun pengadilan, ya, hakim. Kalau kita kan hanya sebagai itu ya, mungkin pendidik yang mendidik masyarakat supaya tidak radikal. Bagi keluarga-keluarga yang mempunyai anak, coba diperhatikan anaknya, jangan sampai mereka terpengaruh oleh ini, karena apa, si para provokator dari itu, orang-orang radikal itu begitu gencar ya membisikkan, mendidik, mencuci otak anak-anak kita ya. Yang terakhir kepada Muhammadiyah, warga Muhammadiyah, saya kira teruskan perjuangan kita dalam menegakkan dakwah yang baik, yang sop, ya, mensosialisasikan agama. Kalau diukur dari Charles Kimball tentang karakter-karakter orang radikal itu di Muhammadiyah, tidak pertama truth claim, ya, menganggap dirinya paling benar, orang lain salah dan harus dihabisi. Yang kedua, kultus pada pemimpin kita tidak. Yang ketiga, kita berorientasi masa lalu tidak, kita masa depan. Kita tidak bertujuan untuk menghidupkan sesuatu yang perantara kita untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kita Muhammadiyah itu tidak kalau tadi ya, karakter-karakter yang disebut orang radikal oleh Charles Kimball ternyata tidak ada. Kita tidak pernah kultus pada pimpinan, ya, dan tidak merasa benar sendiri. Bahkan kita bahwa orang lain pun ada yang kebenaran, kebenaran itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Anda ya mengenai seruan kita. Terima kasih banyak Anda atas waktu dan pemaparannya, dan semoga juga memberikan pencerahan bagi para pemirsa TV-mu dan juga menjadi penguatan atas ikhtiar-ikhtiar yang telah kita lakukan di Persyarikatan Muhammadiyah, dan juga bagaimana perjuangan hadirnya Muhammadiyah untuk menepis bibit-bibit radikalisme yang hadir di tengah kehidupan beragama dan berbangsa kali ini. Dan juga kita berharap agar persoalan terorisme cukup sampai di sini dan tidak berlanjut kembali, dan kita juga mengharapkan keseriusan dari pemerintah dan juga perhatian dari organisasi kemasyarakatan di tanah air. Sekali lagi terima kasih Ayanda atas waktu dan pemaparannya. Sehat selalu ya Anda. Amin, amin. Ya pemirsa, demikianlah catatan akhir pekan kita pada kesempatan kali ini dengan tema Islam dan radikalisme, dan semoga persoalan-persoalan terorisme makin menghilang dari bumi pertiwi insya Allah. Dan demikian, saya Samarsya bersama Ayanda Profesor Utara dan Kamar dan segenap kru yang bertugas undur diri di hadapan Anda. Saksikan terus catatan akhir pekan dengan teman-teman menarik berkaitan dengan persoalan keumatan dan kebangsaan. Nasrullah Fatong Qarib, wabasyiril mu'minin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.